Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tentu menginginkan doa yang mustajab atau cepat terkabul. Namun seringkali kita tidak tahu bahwa doa seperti apa yang mustajab, atau kita tidak tahu bahwa kita termasuk hamba yang akan cepat terkabul doanya bila mau berdoa. Karena itu, selayaknya kita tahu siapa saja golongan hamba yang mustajab atau cepat terkabul doanya. Boleh jadi kita sedang termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Berikut adalah beberapa golongan yang mustajab berdasarkan informasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Hamba yang terzolimi. Disebutkan saat mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, artinya takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, sebab di antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walaupun orang yang terzolimi tersebut seorang yang ahli maksiat, doa orang terzolimi itu mustajab, meskipun ia seorang ahli maksiat, sebab kemaksiatannya untuk dirinya. Bahkan dalam riwayat Ahmad dari Anas disebutkan, walaupun orang yang terzolimi itu seorang non-muslim. 2. Orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima Abu Hurairah, yang artinya 3 doa yang mustajab tak diragukan lagi di dalam ketiganya. Salah satunya yakni doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Terlebih hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi menyatakan, ridha Allah bersama ridha orang tua, dan murka Allah bersama murka orang tua. 3. Orang yang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Riwayat lain menyebutkan 3 doa yang tidak ditolak, salah satunya orang yang berpuasa hingga berbuka. 4. Orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 doa orang yang mustajab tak diragukan lagi di dalam ketiganya. Salah satunya yakni doa musafir. Hadis riwayat Ahmad. 5. Orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Quran Surat An-Naml ayat 62. 6. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Al-Darda. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya, kecuali malaikat berkata, engkau berhak mendapat seperti apa yang kau pinta. Maksud di belakangnya menunjukkan ketulusan dan kejernihan niat orang yang mendoakan kepada orang yang didoakan. Terlebih dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim. 7. Anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Malik dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ketika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. 8. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Mu'adz bin Jabal, disampaikan Rasulullah SAW yang artinya
Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci, kemudian terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. 9. Orang yang berdoa dengan Zunnun atau doa Nabi Yunus. Demikian berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Rasulullah SAW menyebutkan doa Zunnun ketika berdoa dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa sesuatu dengan doa tersebut kecuali Allah akan memperkenankannya. 10. Orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang ibadah haji, dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu, sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya. 11. Orang yang sedang menunaikan haji dan umrah. Berdasarkan hadis pada poin ke-11, artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang ibadah haji, dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu, sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya. 12. Pemimpin yang adil. Sebagaimana hadis dalam Musnad Ihaq dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pemimpin yang adil itu tidak ditolak doanya. 13. Orang yang berhak mengingat Allah. Sebagaimana hadis berikut, yang artinya 3 golongan yang tidak ditolak Allah doanya, salah satunya yaitu orang yang banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 14. Orang yang dicintai dan diridhoi Allah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, yang artinya siapa yang menentang seorang waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan tidaklah ia senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan yang menjadi kekuatannya. Aku akan menjadi kaki yang ia pakai untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Jika ia berlindung, aku akan melindunginya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Semoga kita semua termasuk dari 14 golongan ini, sehingga doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.